Selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Afisa Lamahu dari kelompok C, dan saya berasal dari Ranting Jatinegara, Pangkalan SMA Santo Antonius. Pada kali ini saya akan menyampaikan resume saya yang berisi tentang materi public speaking. Pertama-tama, public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking merupakan proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Jadi itu adalah melakukan penyampaian sebuah kata-kata yang dan itu disampaikan kepada sekelompok orang atau khalayak yang ramai, bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur banyak orang. Jadi pada dasarnya itu tujuan dari public speaking adalah berbicara kepada orang lain untuk memberikan atau untuk mempengaruhinya, dan juga itu juga dapat menghibur banyak orang. Semua public speaking itu wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, karena pemimpin yang baik itu dapat melakukan public speaking dengan baik. Dari public speaking bisa jadi apa? Bisa jadi moderator, penyiar, public speaker, yaitu yang melakukan public speaking, announcer. Terus habis itu public speaking itu isinya informatif, persuasif, menghibur, teknis, dan singkat. Jadi public speaking itu bisa singkat. Lalu jenis-jenis public speaking ada untuk talking to teenager atau untuk berkata kepada anak-anak muda, para remaja. Lalu ada talking to forbid visitor atau berbicara kepada pengunjung atau tamu. Lalu ada lagi talking limit of the public, yaitu pengalaman pribadi. Lalu ada talking of science, berbicara tentang IPA. Jadi public speaking yang berbicara tentang IPA itu biasa digunakan dalam seminar yang berisi ILPA atau kerja ilmiah. Lalu ada lagi judging competition atau yang dinamakan ada dalam berkompetisi. Lalu ada lagi terus debating, yaitu debat. Dalam debat biasanya itu memakai public speaking, ya pasti udah memakai public speaking. Jadi public speaking ini banyak sekali digunakan. Juga dalam public speaking itu kita harus tentukan tujuan, menyederhanakan pesan. Jadi jangan melakukan dalam public speaking itu tidak ada namanya pesan yang panjang, ada pesan yang panjang tapi rata-rata, dan itu lebih bagus jika menyederhanakan pesannya. Lalu ada juga untuk membangun interaksi dengan pendengar. Lalu menceritakan pengalaman pribadi dalam public speaking itu pada dasarnya seperti pidato atau ceramah dan yang sebagainya. Tapi intinya dalam public speaking itu juga ada namanya menceritakan tentang pengalaman pribadi. Lalu dalam public speaking itu atur nada bicara dan bahasa tubuh. Seperti saya lagi menjelaskan ini, saya juga menggunakan tangan saya yang seperti ini untuk menjelaskan. Dan lalu seperti ini untuk menekankan sebuah poin, yaitu mempersiapkan kebutuhan secara logistik. Ini yang saya tekankan agar kita itu dapat melakukan public speaking dengan baik. Itu yang saya dapat dari materi public speaking. Dalam public speaking itu kita tuh harus tidak langsung, bisa langsung itu kalau orangnya bisa, kalau bagus itu bagus, tapi rata-rata ada juga yang harus mempersiapkannya sebelum memulai berbicaranya dulu. Seperti Presiden Soekarno, dia sebelum melakukan public speaking ke banyak orang, dia pertama latihan dulu di depan kaca. Sedangkan kalau kita sebagai anak muda itu kita dapat melakukan latihan di depan cermin juga, depan kaca, tapi juga dengan HP. Itu kita buka kamera dan kita mulai latihan berbicara. Selain kita berarti di cermin, kita harus kita mempunyai pengetahuan yang baik dalam melakukan public speaking. Kalau ngomongnya nggak jelas itu nggak akan diterima banyak orang. Jadi membutuhkan sebuah pengetahuan yang baik sebelum melakukan public speaking. Saya sudah melatih di depan cermin, sudah memiliki pengetahuan setelah itu apa? Komunikasi. Seorang public speaker yang baik itu harus mempunyai komunikasi. Dia harus bisa dapat berkomunikasi dengan orang. Dia harus penyabar, harus tidak egois. Dia harus mendengarkan juga orang. Jadi public speaking itu seperti itu. Lalu selain itu ada apa lagi? Selain itu kita harus memiliki semangat. Kalau tidak ada semangat, bagaimana kita berani maju? Kita harus berani maju ke depan, berani mengeluarkan pendapat, berani berbicara. Tidak boleh takut, tidak boleh peduli, tidak boleh, yang penting pede aja. Jadi public speaking itu orang itu harus pede. Boleh nggak pede? Orang nggak pede itu biasanya tuh memiliki pengetahuan yang baik, memiliki sikap yang kritis, dan ketika berbicara dia itu kreatif dan inovatif. Seperti juga orang yang pede juga, mereka harus kreatif, inovatif. Jadi mereka dapat
dapat mau didengar oleh banyak orang. Jadi itulah reason saya mengenai public speaking. Sekian dari saya, terima kasih banyak.